Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, SMK bisa, SMK hebat. Salam Ekonom Urbani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengelola dokumen transaksi syariah berbasis fee di entitas bisnis syariah. Transaksi syariah berbasis fee terdapat dalam akad ijaroh. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini adalah untuk tahu apa itu akad ijaroh, bagaimana skemanya, dan tentu saja bagaimana cara mengelola dokumen transaksinya. Sama halnya seperti akad murabahah, akad ijaroh juga terdapat di entitas bisnis syariah seperti bank syariah hingga Baitul Mal Matamwil. Jika di BMT Al Munawwaroh sendiri, akad ijaroh yang digunakan adalah akad ijaroh mulijasa. Apa sih ijaroh mulijasa itu? Ijaroh adalah akad yang memindahkan manfaat suatu barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam waktu tertentu disertai dengan ujrah atau upah. Sederhananya, ijaroh adalah akad sewa dengan prinsip syariah. Adapun multijasa sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak dan bermacam-macam, serta kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain. Sederhananya lagi, multijasa itu adalah jasa atau manfaat yang bermacam-macam. Untuk landasan hukum dari akad ijaroh terdapat di Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Al-Quran terdapat di surah Al-Baqarah ayat 233. Dari hadis ada juga dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan dari ijma, ulama sepakat bahwa ijaroh adalah sesuatu yang diperbolehkan. DSN MUI juga mengeluarkan fatwa tentang ijaroh nomor 9 tahun 2000 dan multijasa nomor 44 tahun 2004. Begitupun dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang mengeluarkan standar pernyataan akuntansi nomor 17 tentang akuntansi ijaroh. Setelah mengetahui pengertian hingga landasan hukum dari akad ijaroh, sekarang kita harus tahu ada apa aja sih di akad ijaroh itu. Rukun akad ijaroh diantaranya ada mu'jir, yaitu pihak yang memindahkan manfaat. Dalam hal ini adalah BMT yang memindahkan manfaat suatu barang atau jasa dari pihak ketiga kepada nasabah. Selanjutnya ada musta'jir. Siapa itu musta'jir? Yaitu pihak yang menyewa atau menerima manfaat. Dalam hal ini, nasabah yang menerima manfaat suatu barang atau jasa dari pihak BMT. Ada juga ujroh atau bisa disebut upah, yaitu nominal yang harus dibayar oleh nasabah atas manfaat yang didapatnya. Manfaat atas barang atau jasa yang disewa atau dipindah milikan sementara dalam akad ijaroh disebut juga dengan maujur. Terakhir, ada sigot atau ijab qabul, merupakan pernyataan pihak-pihak terkait dalam akad, baik secara verbal ataupun ekuivalen. Bu Silvi datang ke BMT Al Munawwaroh untuk mengajukan pembiayaan perpanjangan masa sewa rukonya. Bu Silvi dipersilahkan untuk mengisi formulir sesuai dengan kebutuhannya. Tidak lupa, pengisian formulir dipandu oleh pihak BMT Al Munawwaroh. Setelah mengisi formulir, nasabah kembali ke rumah untuk mempersiapkan persyaratan yang diberikan oleh BMT Al Munawwaroh serta mengisi data formulir yang harus diisi oleh wali. Nah, kenapa sih ketika melakukan pembiayaan harus ada persetujuan dari wali? Jawabannya adalah
Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti nasabahnya tidak bertanggung jawab, maka walinya lah yang harus bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut. Kemudian, nasabah datang kembali ke BMT Al-Munawaroh untuk menyerahkan persyaratan serta formulir yang sudah lengkap terisi. BMT Al-Munawaroh pun akan menindaklanjuti persyaratan dan data dari nasabah dengan beberapa analisa. Untuk memperkuat analisanya, BMT Al-Munawaroh harus melakukan survei dengan mendatangi langsung kediaman nasabah. Tidak lupa juga mensurvei usaha yang dijalani nasabah, jika ada, seperti usaha yang dimiliki Bu Silvi, yaitu usaha ayam geprek. Keputusan pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah ditentukan dalam rapat komite. Jika disetujui, maka BMT Al-Munawaroh akan mendatangi kediaman nasabah, lalu menjelaskan akad. Selanjutnya, dilakukan pula penandatanganan akad yang akan dipandu oleh pihak BMT Al-Munawaroh. Setelah itu, terjadilah penyerahan pembiayaan dari BMT Al-Munawaroh kepada nasabah. Nasabah juga menyerahkan biaya-biaya dan jaminan yang asli. Nasabah memberikan langsung uang kepada pihak ketiga dengan akad wakalah, yaitu akad perwakilan yang mewakilkan BMT untuk membayar biaya sewa ruko oleh Bu Silvi. Setiap pembayaran angsuran datang, BMT Al-Munawaroh biasanya mendatangi kediaman nasabah. Angsuran dari nasabah langsung diinput ke dalam program sebagai pengurang jumlah pembiayaan nasabah. Nah, bagaimana? Teman-teman pasti sudah semakin paham bukan dengan akad ijaroh dan proses mengelola dokumennya? Sekarang kita pahami juga yuk cara perhitungan pembiayaan akad ijaroh multijasa. Perhatikan perhitungan pembiayaan Bu Silvi berikut ini ya. Plafon yang diajukan sebesar 10 juta rupiah. Ujroh dari BMT adalah 2,60% dari total pembiayaan. Jadi tinggal dikalikan saja 10 juta dikali 2,60% adalah Rp260.000. Jangka waktu yang disepakati adalah 18 bulan. Lalu ada biaya administrasi sebesar 2% dari total pembiayaan. Jadi tinggal dikalikan saja 10 juta dikali 2% adalah Rp200.000. Biaya asuransi sebesar 1% dari total pembiayaan. Jadi tinggal dikalikan saja 10 juta dikali 1% adalah Rp100.000. Lalu ada biaya anggota harus sebesar Rp25.000. Ini khusus anggota baru ya. Juga ada simpanan wajib anggota sebesar Rp10.000 per bulan. Dan juga yang terakhir ada infak, di mana nominalnya menjadi penggenap angsuran. Biaya-biaya yang Bu Silvi serahkan di awal diantaranya ada biaya administrasi sebesar Rp200.000, biaya asuransi sebesar Rp100.000, dan biaya anggota baru sebesar Rp25.000. Untuk mengetahui angsuran per bulan Bu Silvi kepada pihak BMT, mari kita lihat tabel berikut ini. Di sisi kiri pertama ada nomor 1 sampai 18 yang berarti jumlah angsuran. Di sisi kiri kedua ada tanggal yang berarti jatuh tempo pembayaran angsuran Bu Silvi setiap bulannya. Di sisi kiri ketiga ada kolom pokok dengan kolom angsuran pokok per bulan sebesar Rp555.556 dan kolom sisa angsuran pokok yang didapat dari pengurangan total pembiayaan dengan angsuran pokok pertama. Begitu seterusnya. Di sisi kiri keempat, ada kolom ujroh dengan kolom angsuran ujroh per bulan sebesar Rp260.000 dan kolom sisa ujroh yang didapat dari pengurangan total ujroh 18 bulan dengan angsuran ujroh pertama. Begitu seterusnya. Di sisi kiri kelima, ada kolom simpanan PYD atau pembiayaan yang disalurkan dengan kolom angsuran PYD per bulan sebesar Rp10.000 dan kolom sisa angsuran PYD yang didapat dari pengurangan total PYD 18 bulan dengan angsuran PYD pertama. Begitu seterusnya. Di sisi kiri keenam ada kolom infak yang akan didapat dari penggenapan jumlah angsuran. Dan kolom yang terakhir, di sisi kiri ketujuh ada kolom jumlah angsuran yang didapat dari penjumlahan angsuran pokok, angsuran ujroh, angsuran PYD, dan infak. Jadi, angsuran Bu Silvi setiap bulannya adalah Rp828.000.
Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah pemahaman kita khususnya dalam akad ijaroh. Salam ekonom Rebani, SMK bisa, SMK hebat.